Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar secara daring, tetap semangat dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa atau dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita telah mempelajari proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Yang sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu bab 2 yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan masa peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Proses perkembangan ini diawali dengan berbagai upaya oleh Bani Abbas dalam mencapai kemasan atau puncak kejayaan pada ilmu pengetahuan dan perkembangannya, yaitu dengan melakukan upaya yang pertama, pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan, yang kedua, kegiatan menyusun buku ilmiah, yang ketiga adalah gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa asing. Baiklah, kita bahas upaya satu persatu. Yang pertama adalah upaya pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Pendirian perpustakaan sebelumnya telah dilaksanakan oleh Abu Ja'far al-Mansur, tapi diteruskan oleh Harun ar-Rasyid, yaitu dengan pendirian Baitul Hikmah yang pada saat itu berhasil terbentuk koleksi buku sebanyak 100.000 judul buku. Kegiatan yang dilakukan dalam Baitul Hikmah adalah kegiatan penyerahan buku-buku, sehingga di perpustakaan tersebut didirikan lembaga penerjemahan ilmu pengetahuan. Setelah Harun ar-Rasyid meninggal, perkembangan Baitul Hikmah dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Al-Ma'mun. Di bawah pemerintahan Al-Ma'mun, fungsi Baitul Hikmah selain untuk penerjemahan buku, berfungsi juga sebagai lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan lembaga penelitian. Baitul Hikmah juga pada saat itu menjadi pusat transformasi referensi ilmu pengetahuan. Yang kegiatan kedua adalah kegiatan menyusun buku ilmiah. Apa saja yang dilakukan pada kegiatan menyusun buku ilmiah? Penyusunan tersebut melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mencetak ide atau percakapan dalam suatu halaman atas 2 lengkap asli dan salinannya. Tahap yang kedua adalah pembukuan ide yang serupa atau hadis Rasulullah SAW dalam suatu buku. Dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu penyusunan yang lebih halus daripada kerja pembukuan, karena di tahap ini segala sesuatu yang sudah dicatat, diatur dan disusun dalam bab-bab tertentu. Penyusunan kitab yang terkemuka pada zaman tersebut diantaranya adalah Imam Malik, Ibnu Ishaq, dan Imam Abu Hanifah. Gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa asing. Nama penerjemah yang terkenal yaitu Yahya bin Khalid bin Mamak, Bahsif bin Turis, dan Gibril, Al-Hajjaj bin Matar, Abdullah bin Mukafah, Jurzis Baktisyu, dan Sindata. Gerakan penerjemahan buku berlangsung selama 3 fase, yaitu fase pertama yaitu pada masa Al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid. Pada saat itu beliau menerjemahkan karya astronomi dan mantik. Dilanjutkan dengan fase kedua yaitu pada masa Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 300 Hijriah, yang pada saat itu menerjemahkan buku bidang falsafat dan kedokteran. Dan yang ketiga adalah fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, yaitu pada saat itu
menerjemahkan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang sudah banyak diterjemahkan dan sudah semakin berkembang. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui grup WA kita atau di dalam forum e-learning madrasah. Terima kasih. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur hati